ia dipanggil untuk berangkat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Min. Sampai. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan Tante Rika dan Kakak Cia di sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Untuk itu, Tante minta semua bangkit berdiri. Kita akan lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Cia yang akan berdoa. Nah, adik-adik, ayo semuanya sikap doa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas pimpinanmu, berkat-Mu dari sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Hari ini kami mau siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami mau siap mengikuti ibadah. Tuhan tolong pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, supaya kami boleh merasakan sukacita, merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan menyapa dulu nih anak-anak yang ada di rumah. Siapa aja nih? Siapa aja tuh? Wah. Ada Ethan sama Dev. Halo. Ada juga Nail dan Biden. Halo. Ada juga Ichel dan Igan. Ada Rico, ada Samuel, dan Delano. Ada Michael Ricardo dan Samuel Obaja. Ada Kevin dan Grace. Halo. Ada Kakak Valen dan Kakak Evan. Halo. Ada Mila, ada Marvelinda, dan juga ada Queen. Halo. Ada Swingly dan Iya. Brandon. Ada juga Prince. Dan satu lagi nih, yang dari jauh nih. Siapa tuh? Sion dari Brebes. Halo. Nah, terakhir ada lagi nih. Apa sih? Ada Michael, Matthew, dan Malona. Oh, halo. Nah, sekarang kita udah menyapa semua teman-teman yang ada di rumah. Ayo kita mau siap memuji nama Tuhan ya. Tapi sebelumnya nih Tante Rika percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita? Oh, percaya dong. Adik-adik di rumah percaya nggak? Percaya kan? Nah, Percaya ya. coba Tante, kenapa Tante percaya Tuhan Yesus itu sayang sama kita? Tuhan itu sayang baik sama kita karena Dia sudah mati buat kita semua, buat tante, buat kakak, buat semua anak-anak. Dia sudah menebus segala dosa kita. Dia juga sudah hidup kembali, Dia bangkit, dan Dia ada di dalam sorga menyediakan tempat buat kita. Oke, betul Tante Ripka. Nah, adik-adik di rumah juga udah siap kan? Udah semangat karena kita tahu Tuhan Yesus itu sayang dan baik sama kita. Ayo kita mau nyanyikan lagu yang pertama ya. Semuanya pakai gerakan ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Allah itu baik ya. Ikutin gerakannya ya.
Sekali lagi ya. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Terakhir, Yesusku luar biasa. Luar biasa. Iya, betul. Nah, Tante, Tuhan Yesus tidak cuma sayang sama adik-adik di rumah, sama kakak Cia, sama Tante Reka, bukan. Tapi juga sayang sama Papa, sama Mama, sama kakak, dan sama adik. Sayang semua. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Siap ya? Yesus sayang semua. Pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang kamu dan saya sayang semua. Sayang siapa? Sayang kamu dan saya sayang semua. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak boleh ada yang main-main lagi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Iya. Coba adik-adik sikap doa yang baik ya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku. Yuk semuanya sikap doa yang baik, tutup tangannya, tutup matanya.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuklah hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapa, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi guru kami yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pakai untuk menjadi berkat bagi kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, juga kami siapkan hati kami Bapa, jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang manis, yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan Kau akan jadikan kami Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik dan benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk firman-Mu, dan kami sambut sabda-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan puji-pujian yang luar biasa tadi adik-adik. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan baca ayat hafalan dulu ya adik-adik. Dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu persembahan Abraham. Waktu itu Tuhan Yesus sudah memberikan janji kepada Abraham akan memiliki keturunan yang banyak dan terberkati adik-adik. Tapi di saat itu Abraham sudah tua. Setelah bertahun-tahun dilalui, lalu Abraham diingatkan kembali oleh Tuhan, yaitu dia akan memiliki anak lewat dari rahim Sarah. Adik-adik, tahu tidak umur Abraham pada saat itu? Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Wow, luar biasa ya. Dan ketika Sarah mulai mengandung, lahirlah anak,
yang bernama Ishak. Artinya apa adik-adik? Ishak itu tertawa. Karena apa? Karena Sarah tertawa begitu sukacita, begitu bahagia karena dia memiliki Ishak ini. Wah, luar biasa, ketika dia memiliki Ishak, dia begitu sangat tertawa, sukacita, wah gembira sekali. Karena dia sudah sampai seumur tua belum memiliki anak, dan ketika memiliki anak, wah luar biasa. Tuhan itu punya kuasa. Dan pada saat Ishak kecil, mulailah Abraham diuji oleh Tuhan. Apa adik-adik? Abraham disuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Sehingga Abraham pun sangat aneh. Tapi Abraham tidak bertanya apapun pada Tuhan. Dia tetap percaya janjinya Tuhan. Walaupun mungkin dia bingung, aneh. Katanya akan banyak keturunan, tapi dia disuruh mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Wah, pada saat itu mulailah Abraham menyiapkan kayu-kayu, lalu sudah menyiapkan pisau dan api, dan dia menyuruh 2 pegawainya ikut serta. Ketika udah mulai mereka berjalan, Ishak disuruh ikut. Mau mulai, Ishak disuruh ikut. Dan Ishak ikut aja karena bapaknya sudah biasa mempersembahkan kurban. Nah, ketika dia mulai ikut dengan bapaknya, dia membantu membawa kayu bakarnya. Lalu Abraham membawa pisau sama api. Lalu pegawainya membawa yang lainnya. Di saat sudah mulai sampai Gunung Moria, pegawainya suruh tunggu di situ, dan dia bilang mereka akan kembali, Ishak dan Abraham. Mengapa Abraham berkata seperti itu? Karena kan yang akan dipersembahkan Ishak. Apakah Ishak akan kembali? Wah, adik-adik ingin tahu kan? Nah, ketika dia mulai berjalan, mulai tiba di Gunung Morianya, dia menyiapkan batu. Sebelum itu, apa adik-adik? Ishak bertanya, di manakah korban anak dombanya? Papa. Nah, kalau zaman sekarang, Papa, di mana korbannya? Wah. Dan Abraham menjawab, sudah Tuhan sediakan. Waduh, luar biasa ya. Ishak nggak banyak tanya lagi. Lalu ketika dia di atas, dia sudah menyiapkan batu-batu dan mulai menyiapkan kayu-kayunya. Adik-adik, apa yang terjadi? Ishak mulai diikat. Ishak menurut saja. Dan Abraham pun menurut karena Abraham percaya Tuhan sudah memberikan janjinya pasti. Dan Ishak pun bisa luar biasa. Dia menuruti apa kata ayahnya. Dia tidak lari, tidak ketakutan. Tapi dia mungkin ketakutan di saat itu. Tapi dia percaya sama ayahnya. Dan dia percaya karena ayahnya sering mengajarkan firman kepada Ishak. Jadi Ishak percaya kepada ayahnya dan Tuhan. Dan adik-adik, di saat Ishak ditali, mulailah Abraham mengambil pisau. Dia mulai menengadah. Wah, udah mulai nih. Dan ketika Ishak sudah mulai mau itu, Abraham. Wah, ada malaikat berkata, Abraham. Wah.
apa adik-adik? Ternyata ada seekor domba. Domba yang terjebak di semak-semak. Wah, ternyata Tuhan udah sediakan di situ adik-adik. Tuhan sudah melihat Abraham yang benar-benar percaya janjinya. Wah, luar biasa adik-adik. Lalu diambillah kurban itu, disimpanlah domba itu di atas yang tadi Ishak ditiduri sama Ishak. Ishaknya dikeluarkan ya. Lalu dikorbankanlah dombanya dan jadi korban yang luar biasa di saat itu. Begitu bahagia mereka berdua, Ishak dan Abraham, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Abraham di situ berkata, wah, Tuhan yang telah menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tempat itu dinamakan seperti itu. Wah, Tuhan menyediakan. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat heran dalam kehidupan kita. Seperti adik-adik ketika diuji imannya nih. Adik-adik ketemu uang di jalan tuh adik-adik, 3.000. Lalu ada teman kita yang kehilangan 3.000. Apakah adik-adik diuji nih imannya? Apa adik-adik akan mengembalikannya atau tidak ya? Wah, adik-adik, kita juga sering diuji iman kita. Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau bersabar? Apakah kita mau jujur? Apakah kita mau dekat sama Tuhan? Adik-adik yang bisa memberikan keputusan. Tapi ketika adik-adik percaya, Tuhan yang akan memenuhi janjinya. Wah, seperti Abraham ini, Tuhan pasti memenuhi janjinya. Wah, Abraham imannya luar biasa, sehingga dia sangat bahagia sekali. Karena Tuhan juga sudah mati di kayu salib. Untuk siapa adik-adik? Buat kita semua. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Buat siapa adik-adik? Buat kita semua. Buat dosa kita semua. Seperti di ayat hafalan ini adik-adik, di dalam Roma 8 ayat 32. Allah menyerahkan anaknya. Padahal sebenarnya dia sayang banget sama anaknya. Tapi dia rela karena untuk menebus dosa adik-adik semua. Menebus dosa tante, menebus dosa kakak-kakak, menebus dosa adik-adik, mama, papa, semuanya buat adik-adik. Nah, adik-adik, kita baca ayat hafalan sekarang ya. Kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi di dalam ayat ini, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya. Dia menyayangi anaknya, tapi dia relakan anaknya turun dalam dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik, menebus dosa kakak, untuk menebus dosa tante. Dia rela mati di kayu salib adik-adik. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia semua memberikan yang terbaik buat adik-adikmu. Jadi adik-adik, maukah ikut Tuhan Yesus dan percaya janji-janjinya? Seperti Abraham ini.
adik-adik yang luar biasa banget imannya ya adik-adik. Di saat kalian mengalami kesukaran, di saat kalian mengalami susah, mungkin dalam keadaan sakit, percayalah Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap waktu. Nah adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus dalam setiap doa adik-adik. Pokoknya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus selalu berserta kita. Ya, inilah demikian firman Tuhan dari kakak. Nah adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa. Sikap doa yang baik, Tuhan ingin mendengarkan suara hati adik-adik dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Betapa heranlah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Dan kami merasakan sukacita Tuhan. Betapa heranlah Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Abraham yang imannya Tuhan. Percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sungguh heran dalam kehidupan kami Tuhan. Kau jaga Tuhan tiap langkah hidup kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan. Mungkin yang ada yang sedang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan sukar Kau berikan jalan Tuhan yang dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan jalan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu ini Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Yesus anugerah-Mu. Betapa heran dan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Bye, sampai ketemu minggu depan.